Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengawali pengajaran bulan keluarga pada bulan Desember 2020 ini yang akan dibawakan oleh Monsinyur
Pius Riono Prabdi dengan tema keputusan membangun keluarga. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengutus putramu ke dunia, yakni ke tengah keluarga Yusuf dan Maria. Dengan tindakanmu ini, Engkau telah membuka mata kami semua bahwa ada nilai luhur atau mutiara indah yang tersembunyi di dalam kehidupan keluarga. Sudilah Engkau juga hadir pada saat ini, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung di tengah keluarga-keluargamu. Semoga kehadiranmu memberi harapan bahwa mereka di tengah kesulitan hidup yang sedang mereka hadapi sekarang ini, Engkau selalu beserta mereka. Engkau benar-benar Sang Emmanuel bagi seluruh umat manusia. Engkau tidak akan pernah meninggalkan keluargamu sebagai yatim piatu. Bebaskanlah keluarga-keluargamu dari rasa takut, payungi mereka dengan kepak sayapmu, dan curahkanlah Roh Kudusmu atas mereka, agar mereka dapat merasakan kehadiran dan damai-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa dalam bulan katekese keluarga. Kali ini kita akan membahas tema keputusan membangun keluarga. Sukacita kasih yang dialami oleh keluarga-keluarga juga merupakan sukacita gereja. Meskipun banyak tanda krisis dalam lembaga perkawinan, keinginan untuk menikah dan membangun keluarga tetap kuat, terutama di kalangan orang muda. Ini merupakan inspirasi bagi gereja. Pembukaan surat apostolik Paus Fransiskus tentang keluarga yang berjudul Amoris Laetitia, sukacita kasih, menggambarkan di satu sisi ada krisis dalam lembaga perkawinan dan keluarga, tetapi di sisi lain tidak sedikit keluarga yang tetap memancarkan sukacita di tengah masyarakat, sehingga masih banyak orang muda yang ingin menikah. Saya menjumpai bahwa tidak mudah bagi teman-teman muda dalam dunia disruptif mengambil keputusan membangun keluarga. Impian akan pendidikan yang tinggi, kesuksesan pribadi, kemapanan karir, kesiapan finansial, keyakinan terhadap masa depan bersama pasangan, berbagai alasan materi dan kematangan psikologis mempengaruhi keputusan membangun keluarga. Akibatnya, usia perkawinan semakin tinggi, pacaran yang makin panjang, dan di beberapa tempat terjadi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Namun, di sisi lain masih ada pula fenomena pernikahan dini, terutama di pedalaman seperti Ketapang misalnya. Persepsi terhadap pernikahan juga mempengaruhi keputusan. Pilihan kehidupan modern, kegagalan pernikahan sahabat atau keluarga seringkali membuat ragu-ragu apakah akan menikah atau hidup mandiri, memiliki karir sukses dan berlimpah materi walaupun sendiri. Mudahnya mencari hiburan, munculnya komunitas pergaulan, tempat curhat, dan penggunaan sosial media membuat orang tidak merasa terlalu membutuhkan pasangan hidup yang terikat melalui pernikahan. Masihkah membangun keluarga menjadi panggilan yang mulia untuk saat ini? Walaupun pernikahan adalah suatu panggilan, namun ketika orang muda dihadapkan pada pertanyaan kapan menikah, tidak mudah untuk dijawab karena menuntut kesiapan pribadi yang melibatkan Tuhan. Siapakah jodohku? Apakah akan mendapatkan yang seiman? Dan kapan waktu tepat untuk memutuskan membangun keluarga? Dalam pergumulan untuk memutuskan hidup berkeluarga, banyak pula pertanyaan yang sering muncul terkait makna cinta dan kesetiaan. Apakah mungkin mencintai untuk selamanya? Apakah mungkin untuk hidup bersama? Bagaimana membangun dan memelihara komitmen?
Membangun keluarga berarti melibatkan Tuhan yang hadir dan mengambil bagian dalam seluruh hidup keluarga, sebagaimana kisah perkawinan di Kana dalam Injil Yohanes bab 2. Masihkah dan bagaimanakah kita melibatkan Tuhan dalam memutuskan untuk hidup berkeluarga? Pada kesempatan ini, mari kita belajar bersama bagaimana orang muda terpanggil dan menanggapi kasih Allah dalam memutuskan hidup berkeluarga. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami supaya dapat mengambil keputusan membangun keluarga. Pertama, keputusan membangun keluarga adalah panggilan. Allah yang adalah kasih menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Manusia diciptakan karena kasih dan dipanggil untuk saling mengasihi. Saling mengasihi adalah panggilan dasar manusia. Panggilan tersebut dilakukan dengan hidup berkeluarga atau selibat. Perkawinan adalah suatu panggilan karena merupakan jawaban terhadap panggilan khusus untuk menghayati kasih suami istri sebagai tanda cinta antara Allah dan manusia, Kristus dan gerejanya. Hidup berkeluarga merupakan panggilan dasariah yang telah diletakkan Allah agar keberadaan setiap orang menghasilkan buah. Menurut rencana Allah, perkawinan terbuka pada kelahiran anak. Suami istri dipanggil untuk bekerja sama dengan Allah dalam menganugerahkan kehidupan baru. Buah kasih adalah karunia Allah secara rohani maupun jasmani. Sakramen perkawinan juga berdimensi sosial dalam mempromosikan budaya perjumpaan dalam keluarga yang lebih luas. Hidup berkeluarga adalah kesempatan untuk merealisasikan kasih dan cara menghayati kabar baik dari Injil. Iman menjadikan kita sadar akan panggilan yang agung, panggilan kasih. Iman meyakinkan kita bahwa kasih tersebut dapat dipercaya dan pantas diterima, sebab iman berakar pada kesetiaan Allah yang lebih kuat daripada setiap kelemahan kita. Kedua, keputusan membangun keluarga adalah anugerah diskresi atau penegasan panggilan. Di tengah situasi destruktif dan banyaknya pilihan panggilan, keputusan membangun keluarga menjadi buah dari penegasan panggilan atau diskresi, yaitu membuat pilihan mendasar dalam dialog dengan Tuhan sambil mendengarkan suara roh, mulai dari status hidup. Saya mau menggunakan 3 kata dari Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium 51, tapi dalam konteks untuk keputusan membangun keluarga. Pertama adalah mengakui. Mengakui adalah menyadari berbagai peristiwa hidup, orang-orang yang ditemui, kata-kata yang didengar atau dibaca yang mempengaruhi hidup batin. Berbagai keinginan, perasaan, dan emosi, dan bermacam ungkapan sedih, galau, takut, sukacita, damai, marah, berharap, dan lain-lain memiliki tempat yang penting dalam pengakuan. Dalam masa pengenalan pasangan, berbagai ungkapan emosi menjadi proses pengakuan satu sama lain sebagai dasar untuk memutuskan ke tahap perkawinan. Mengakui perasaan jatuh cinta terhadap pasangan, kebutuhan mencintai dan dicintai, dan berbagai emosi yang muncul dalam relasi merupakan tahap awal untuk membuat keputusan. Demikian pula ketika kehidupan keluarga sudah diputuskan sebagai suatu pilihan panggilan hidup, pasangan dihadapkan pada tantangan untuk tetap setia dalam komitmen sampai akhir. Artinya, fase mengakui berlangsung seumur hidup. Misalnya, dalam situasi sulit rumah tangga, karena alasan ekonomi, ketidakcocokan prinsip hidup, hadirnya orang ketiga, tidak adanya keturunan, dan adanya kekerasan dalam rumah tangga, orang terdorong ke berbagai arah tanpa kejelasan yang cukup untuk mengambil tindakan
jatuh bangun, dan membutuhkan perjuangan batin yang sungguh-sungguh. Pada fase ini, mengakui juga perlu menangkap kekurangan yang tertinggal, yaitu kesesuaian dan ketidaksesuaian antara hal yang dialami dan hal yang ada di kedalaman hati. Yang dialami adalah segala permasalahan rumah tangga akibat rasa frustrasi, tidak terpenuhinya harapan terhadap pasangan, ketidakjujuran, ketidakpercayaan, kegagalan membangun komunikasi, dan ketidakmampuan untuk mengampuni di antara pasangan suami istri. Sementara itu, di kedalaman hati mungkin masih ada rasa cinta, keinginan untuk mempertahankan perkawinan, sekaligus perasaan gengsi tak mau kalah, tidak mau dianggap salah dan merasa diri paling benar. Fase pengakuan ini berfokus pada kemampuan saling mendengarkan dan afeksi seseorang terhadap pasangannya, sehingga sampai pada upaya penyelesaian tanpa memikirkan perpisahan. Kedua, menafsirkan. Tahap berikutnya adalah menafsirkan. Menafsirkan adalah memahami asal dan makna keinginan dan perasaan yang dialami ketika berelasi dengan pasangan dan mendialogkan dengan Tuhan. Tahap penafsiran ini sangat sensitif, menuntut kesabaran, kewaspadaan, dan pengetahuan yang dipengaruhi oleh situasi sosial, kondisi psikologis, dan kemampuan intelektual seseorang. Situasi sosial seperti kemampuan finansial, kemapanan karir, permasalahan ekonomi, dan pengalaman orang terdekat menjalani kehidupan berumah tangga mempengaruhi cara pemahaman seseorang untuk sampai pada keputusan membangun keluarga. Kondisi psikologis yang dibentuk dari cara seorang anak dibesarkan dalam keluarga, pengalaman berelasi dengan pasangan, berelasi dengan orang tua dalam pernikahan, dan kesiapan mental akan membentuk pemahaman seseorang dalam memutuskan hidup berkeluarga. Kemampuan intelektual seseorang dalam memahami prinsip-prinsip pernikahan Katolik, peran dan tugas keluarga Katolik juga akan mempengaruhi cara seseorang dalam memahami esensi pernikahan yang akan menggiring mereka pada keputusan untuk memilih panggilan hidup berkeluarga dan setia untuk mempertahankannya. Perkawinan bukan sekadar penyatuan pria dan wanita atau memenuhi kewajiban, apalagi dilakukan pada usia terlalu dini yang sering berujung pada perceraian, tetapi membangun persekutuan seumur hidup. Dalam fase ini diperlukan dialog batin dengan Tuhan dan bantuan orang yang berpengalaman melalui katekese perkawinan, pendamping keluarga, orang tua, dan lain-lain. Keputusan untuk membangun keluarga sejak dari awal memerlukan dasar yang kokoh, yang tidak hanya secara ekonomi dan fisik, tetapi terutama kekokohan cinta kasih. Kita bisa membaca dalam Injil Matius bab 7 ayat 24, bagaimana seseorang harus membangun rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kebebasan manusiawi yang otentik dan bertanggung jawab. Keputusan berkeluarga diwujudkan melalui tindakan meresmikan dalam sakramen pernikahan. Memilih pernikahan dengan cara mengungkapkan keputusan tulus dan teguh menyatukan dua jalan ke satu jalan, apapun yang terjadi dan meskipun menghadapi tantangan apapun. Memilih perkawinan mengandung serentetan tanggung jawab yang mengalir dari kasih itu sendiri. Kasih yang begitu teguh dan murah hati yang siap menghadapi segala resiko. Keputusan membangun keluarga adalah anugerah diskresi atau penegasan panggilan terus-menerus. Berkata ya terus-menerus kepada pasangan. Kata ya berarti bahwa pasangan bisa saling mempercayai dan bahwa mereka tidak akan ditinggalkan ketika mereka telah kehilangan daya tarik, ketika kesulitan timbul atau ketertarikan baru atau kesenangan diri muncul. Bisa kita bandingkan dalam Amoris Laetitia nomor 132.
Contoh pengalaman pada fase ini, pada fase memilih adalah Santo Yosef yang memilih Maria dengan menerima segala resiko yang diterima dengan bebas dan bertanggung jawab seumur hidup. 3. Keputusan membangun keluarga adalah jalan perutusan. Keputusan membangun keluarga adalah janji awal yang terus diperbaharui karena perkawinan berlangsung terus dan merupakan proses dinamis dari perutusan mengasihi. Keputusan berkeluarga adalah proses dinamis dari transformasi kasih. Keputusan membangun keluarga berarti menerima perutusan menapaki jalan salib dengan mengikuti jejak Yesus yang dengan tekad berangkat ke Yerusalem untuk menyerahkan hidupnya. Tuhan menghendaki setiap pasangan menjalani panggilan dan perutusan melalui proses tahap demi tahap, saling melayani dan saling mengenal, saling menolong dan saling mengampuni. Melalui Bunda Maria, pasangan suami istri belajar menyadari, merenungkan setiap peristiwa yang menyedihkan, menggembirakan, dan membahagiakan dalam kehidupan keluarga, bahkan ketika terasa sulit dan tidak dipahami. Artinya, tiap pasangan dipanggil untuk melepaskan kepentingan sendiri dan makin terbuka untuk menerima rencana Allah dalam kehidupan keluarga dan serius menjalani hidup sebagai suami istri serta tulus mencari kebaikan bersama. Keputusan membangun keluarga adalah panggilan untuk bermurah hati seperti Allah adalah murah hati. Maka kontak dengan kemiskinan, kerapuhan, dan kebutuhan sangat penting dalam jalan menuju penegasan panggilan. Permasalahan ekonomi, ketidakcocokan selama proses pengenalan pasangan, masalah komunikasi, dan masalah-masalah lainnya yang menguji kesetiaan suami istri adalah tantangan dalam perjalanan hidup berkeluarga yang terus menguji keputusan membangun keluarga untuk semakin terbuka dalam pemberian diri yang murah hati. Setelah memahami makna keputusan membangun keluarga, maka kita perlu memahami pokok-pokok ajaran gereja tentang perkawinan dan keluarga. Seluruh kitab suci dipenuhi dengan keluarga, kelahiran, kisah kasih, dan krisis keluarga. Sejak halaman pertama dikisahkan keluarga Adam dan Hawa dengan segala suka duka hidup berkeluarga hingga halaman terakhir dalam kitab Wahyu tentang perkawinan mempelai perempuan gereja dan anak domba Kristus. Dalam Gaudium et Spes artikel 48 dikatakan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup kasih suami istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji perkawinan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Perkawinan memiliki unsur-unsur hakiki, yaitu pertama, perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang menyangkut kesatuan hati dan perasaan, kesatuan tempat tinggal, kesatuan ekonomi, dan kesatuan badan. Keduanya harus sungguh sehat fisik maupun psikis sehingga bisa saling menyerahkan diri demi kesempurnaan. Dalam diri pasangannya, mereka menemukan penolong yang sepadan. Mereka menemukan kebaikan dalam persatuannya. Kesempurnaan sebagai laki-laki dan perempuan terwujud dalam persekutuan hidup bersama. Unsur hakiki yang kedua adalah kata perjanjian. Mengingatkan kita akan perjanjian Allah dan manusia yang berdasarkan kasih dan kesetiaan. Perkawinan direncanakan Allah sebagai gambaran akan hubungan kasih Allah dengan umatnya. Dalam perjanjian lama, Allah menjadikan Yerusalem sebagai istrinya untuk menggambarkan kesetiaan Allah kepada umat. Dalam perjanjian baru, Yesus menyempurnakan nilai perkawinan dengan mengangkatnya menjadi sakramen cintanya bagi gereja.
melalui gereja, perkawinan, dan keluarga menerima rahmat Roh Kudus untuk menjadi saksi Injil kasih Allah. Persekutuan antara Allah dan umatnya mencapai kepenuhannya dalam Yesus Kristus Sang Mempelai yang penuh kasih dan menyerahkan diri sebagai penyelamat umat manusia tubuhnya. Suami istri terus-menerus mengingatkan gereja akan kejadian di kayu salib antara mereka sendiri, dan bagi anak-anak, suami istri bersaksi tentang keselamatan yang mereka terima berkat sakramen. Ketiga, Katekismus Gereja Katolik menegaskan persatuan seumur hidup antara laki-laki dan perempuan yang telah dibaptis sifatnya terarah kepada kesejahteraan suami istri pada kelahiran anak dan pendidikan. Katekismus Gereja Katolik nomor 1601. Hal ini berkaitan dengan gambaran kasih Allah yang bebas, setia, menyeluruh, dan berbuah. Hubungan kasih ini menjadikan laki-laki dan perempuan menjadi karunia satu bagi yang lain secara mendalam, diwujudkan dalam hubungan suami istri. Jadi, jika dalam pembaptisan rahmat Tuhan dinyatakan dengan air atau penguatan dengan pengurapan minyak, namun dalam perkawinan rahmat Tuhan dinyatakan dengan pasangan itu sendiri. Inilah artinya sakramen perkawinan. Suami adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi istri, dan istri adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi suami. Tuhan menghendaki perkawinan yang sedemikian sejak masa penciptaan dengan memberikan rasa ketertarikan antara laki-laki dan perempuan yang harus diwujudkan dalam kesetiaan yang tak terpisahkan seumur hidup untuk menggambarkan kesetiaan Allah yang tak terpisahkan dengan manusia seperti yang ditunjukkan dengan sempurna oleh Kristus dan gerejanya sebagai mempelainya. Maka sifat hakiki perkawinan adalah monogam tak terceraikan. Tak terceraikan berarti bahwa ikatan perkawinan yang timbul dari perjanjian berlaku untuk sepanjang hidup sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Monogam artinya seorang pria dengan seorang wanita yang berjanji untuk saling menyerahkan diri secara utuh kepada pasangannya. Persekutuan hidup suami istri bersifat menyeluruh, bukan hanya fisik, melainkan juga spiritual dan emosional. Persekutuan hidup mendasarkan diri dan membutuhkan kesetiaan manusiawi yang utuh demi perkembangannya. Kesetiaan berarti setia dalam hubungan antar pribadi, pemberian diri secara total dan tak terbagi. Pemberian diri dinyatakan dan diungkapkan hanya kepada seorang pribadi. Kesetiaan menuntut ketunggalan, yaitu hanya seorang pribadi menjadi pengambil bagian dalam hidupnya. Dalam ajaran apostolik tentang peranan keluarga dalam dunia modern atau Families Consortio, Paus Yohanes Paulus II menekankan pentingnya keluarga sebagai sekolah kemanusiaan dan kekudusan. Disitulah keluarga menjadi sel pertama dan vital bagi masyarakat dan sekolah kemanusiaan yang lebih mendalam. Dalam Families Consortio nomor 42 dan nomor 21. Keluarga sebagai rumah kekudusan adalah tempat pasangan suami istri belajar menjadi kudus. Dalam rencana Allah, suami dan istri melalui pernikahan dipanggil untuk kekudusan, dan panggilan luhur itu terpenuhi sejauh manusia mampu menanggapi perintah Allah dengan kepercayaan yang teguh akan rahmat Allah dan akan kehendaknya sendiri. Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga Katolik bukan semata-mata dididik menuju kedewasaan pribadi, tetapi juga menuju kebenaran dan kekudusan yang sejati. Families Consortio nomor 39. Keluarga sebagai sekolah kemanusiaan adalah tempat di mana pasangan suami istri berkembang menjadi dewasa.
Keluarga Kristiani dipanggil untuk rukun hidup baru dan asli yang mengukuhkan dan menyempurnakan persekutuan kodrati dan manusiawi. Dalam Families Consortio nomor 21 dikatakan persekutuan keluarga ini makin sempurna ketika para anggotanya makin bertumbuh dalam semangat rela berkorban. Memang dibutuhkan sikap terbuka dan bermurah hati pada semua dan masing-masing anggota untuk memberi pengertian, bertenggang rasa, saling mengampuni, dan berdamai. Sebagai rumah kekudusan dan sekolah kemanusiaan, keluarga menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap orang untuk berkembang dan hidup bersama. Dalam keluarga itulah setiap orang mengalami pertumbuhan baik yang menyangkut fisik maupun sosial, moral, dan spiritual. Anggota keluarga saling mengasihi satu sama lain, didukung dan diteguhkan cita-citanya, bahkan dimengerti kekurangannya dan diampuni kesalahannya. Keluarga juga berperan dalam hidup dan misi gereja. Keluarga sebagai gereja rumah tangga bukan hanya merupakan komunitas yang telah diselamatkan, melainkan juga komunitas yang menyelamatkan. Panggilan keluarga bukan hanya untuk menguduskan keluarga sendiri, melainkan juga untuk menguduskan keluarga lain. Keluarga Kristiani sebagai buah dan simbol kesuburan adi kodrati gereja, sekaligus menjadi simbol kesaksian dan mengambil bagian dari keibuan gereja. Setelah memahami bagaimana orang beriman sampai pada keputusan membangun keluarga dan pemahaman gereja mengenai pernikahan dan keluarga, kini saya mengajak untuk melihat beberapa realita yang dihidupi oleh beberapa keluarga muda dalam mengambil keputusan membangun keluarga yang dapat menjadi refleksi kita bersama. Melalui pembicaraan dengan beberapa pasangan muda, saya mendapatkan 4 hal berikut yang mendasari pengambilan keputusan membangun keluarga. Pertama, motivasi yang mendasari keputusan membangun keluarga. Kedua, memelihara komitmen suami istri. Ketiga, persepsi terhadap pernikahan. 4, waktu yang tepat untuk memutuskan menikah. Motivasi yang mendasari keputusan membangun keluarga ada 3 dari beberapa yang saya tanya, yaitu kesempurnaan, kesehatan, dan kebahagiaan. Kesempurnaan sebagai manusia menjadi motivasi dari keputusan untuk membangun keluarga. Kesempurnaan pria dan wanita terwujud ketika keduanya saling menyerahkan diri dengan dasar cinta kasih. Mereka menjadi penolong yang sepadan dengan saling melengkapi. Keluarga sebagai gereja rumah tangga dirasakan ketika anggotanya mengupayakan kesempurnaan dengan saling menghargai, menghormati, setia, dan percaya, sehingga menghasilkan sukacita. Keluarga membawa ciri-ciri kerajaan Allah ketika anggotanya mengupayakan saling menumbuhkan dan mengembangkan untuk mencapai kesempurnaan sebagai citra Allah. Keluarga adalah rumah tumbuh bagi setiap pribadi untuk semakin mengenal Allah dan memancarkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Oleh Roh-Nya, Kristus memberikan kepada suami istri kemampuan untuk menghayati cinta kasih itu, meresapi seluruh kehidupan iman, harapan, dan kasih mereka. Dengan demikian, pasangan itu disucikan dan melalui rahmat khusus membangun tubuh Kristus dan membentuk gereja rumah tangga. Dalam surat apostolik Amoris Laetitia nomor 67. Kedua, sehat. Keluarga merupakan tempat persekutuan hidup laki-laki dan perempuan dalam hubungan kasih yang kudus. Relasi intim suami istri dalam konteks biologis dilakukan secara bebas, bertanggung jawab, dan kudus. Hubungan seksual yang dihayati dengan penuh cinta kasih dan dikuduskan oleh sakramen
pada gilirannya menjadi jalan pertumbuhan dalam kehidupan rahmat bagi pasangan. Dalam Amoris Laetitia nomor 74. Relasi psikologis yang intim juga dilakukan untuk saling mendukung keutuhan masing-masing pribadi. Kehadiran Tuhan dalam relasi spiritual antara suami dan istri semakin menguduskan, menguatkan, dan menyiapkan keluarga sebagai perutusan untuk melanjutkan keturunan. Pernikahan menjadikan keluarga sebagai persekutuan yang kudus. Membangun keluarga berarti melibatkan Tuhan yang hadir dan mengambil bagian dalam seluruh hidup keluarga sebagaimana kisah perkawinan di Kana. Melibatkan Tuhan dalam seluruh hidup berkeluarga berarti mendialogkan segala peristiwa berkeluarga dengan Tuhan dalam doa dan kesetiaan mendengarkan sabda Tuhan. Bunda Maria mengajak setiap pasangan untuk mendengarkan putranya Yesus Kristus. Kebahagiaan adalah tujuan dari setiap panggilan. Kebahagiaan bisa terwujud melalui pelayanan. Pernikahan termasuk sakramen pelayanan bersama dengan tahbisan. Keluarga adalah perutusan untuk saling melayani secara utuh antara suami istri, anak, dan orang tua. Keluarga adalah upaya suami istri untuk mewujudkan kerajaan Allah yang nyata, di mana kebahagiaan menjadi tujuan utama secara bersama. Kehadiran pasangan sebagai teman seperjalanan dan seperutusan menjadikan setiap pribadi bahagia. Ada yang menemani, mendengarkan, meneguhkan, merawat, dan mendoakan secara penuh. Kehadiran anak-anak melengkapi kebahagiaan karena ada yang melanjutkan keturunan. Bahagia karena esensi pribadi keutuhan laki-laki dan perempuan untuk menjalankan kodratnya terpenuhi melalui kehidupan perkawinan. Meskipun demikian, ketidakhadiran anak bukan penghalang untuk mencapai kebahagiaan, karena masing-masing tetap saling menerima secara utuh apa adanya. Memelihara komitmen suami istri. Berikutnya adalah komitmen seumur hidup dibangun dari kesadaran bahwa membangun keluarga adalah keputusan seumur hidup karena dinikahkan oleh Kristus. Pernikahan adalah proses pengenalan suami istri seumur hidup yang mensyaratkan kualitas pribadi yang siap dibentuk dan menjadi indah. Pernikahan adalah proses mencintai terus-menerus agar semakin baik, dalam, dan bijak. Keluarga menjadi medan perutusan kasih yang terus tumbuh, terpelihara, dan berkembang. Perutusan kasih dirawat dengan 5 hal berikut. 1. Hormat. Rasa hormat adalah kualitas seorang pribadi. Rasa hormat harus sudah ada sejak awal membangun relasi. Pria yang baik mampu menghormati wanita yang baik yang telah ia pilih menjadi pasangannya. Demikian pula sebaliknya. Pria dan wanita dengan kualitas pribadi yang baik akan menghormati sakramen pernikahan dengan mengamalkan semua janji pernikahan. Pria dan wanita yang baik akan menghormati Allah yang hadir dalam hubungan relasi suami istri. 2. Kepercayaan. Kepercayaan memampukan suatu hubungan menjadi bebas. Kasih itu mempercayai, membebaskan. Ia tidak mengontrol, memiliki dan menguasai segala sesuatu. Suami dipercaya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menafkahi, memberi kepastian masa depan dan ekonomi keluarga, memastikan keamanan dan keselamatan keluarga, serta menjaga kesetiaan hati dan untuk kedamaian istri dan anak-anaknya. Istri dipercaya sebagai kepala rumah tangga yang mengelola keuangan dan harta benda keluarga, mendidik anak-anak, menjaga kesehatan keluarga, merawat kesetiaan dan kedamaian hati setiap anggota keluarga. 3. Kesetiaan. Kesetiaan adalah rasa saling yang lahir dari rasa hormat dan percaya. Kesetiaan
adalah perilaku hati suami istri yang saling mencintai dan mengupayakan komitmen untuk bersama sampai akhir hayat. Kesetiaan adalah kasih Kristus sebagai mempelai pria kepada gerejanya sebagai mempelai perempuan. Kristus setia kepada gerejanya, kendati umat sering berdosa dan tidak setia. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan yang tak dapat diceraikan dan mereka tetap bersatu meskipun menghadapi banyak kesulitan dan bahkan meskipun tiada harapan lagi mendapatkan anak-anak, tidak dapat terjadi tanpa suatu misteri agung. Dikatakan dalam Amoris Laetitia nomor 124. 4. Komunikasi. Komunikasi adalah unsur penting untuk menyelesaikan persoalan dan kesulitan dalam keluarga. Komunikasi adalah kepekaan memahami kapan harus bertanya, berbicara, dan diam. Komunikasi adalah cara untuk menyampaikan bahasa kasih melalui kemampuan kita berbicara, mendengarkan, dan memahami, sehingga suami istri bisa saling mengampuni. Bentuk komunikasi ini dapat dilakukan dengan sederhana, melalui sapaan, senyuman, kehadiran, dan perilaku kasih. Dengan kemajuan teknologi, seharusnya komunikasi semakin diperkuat dalam keluarga, karena dapat dilakukan dari manapun dan kapanpun tanpa terhalang oleh waktu dan jarak. 5. Doa. Doa adalah bentuk komunikasi batin dalam relasi spiritual suami istri dan anak-anak. Doa adalah bentuk upaya menghadirkan Allah yang memelihara batin untuk tetap setia pada pasangan, teguh dalam persoalan, tenang menghadapi badai kehidupan. Doa adalah jembatan kasih dari relasi yang mesra antara keluarga dengan Allah. Apapun pergulatan hidup di dalam keluarga dapat dibawa dalam doa dan diyakini dalam iman bahwa Tuhan selalu menyertai dan membantu keluarga ketika mengalami kesulitan. Persepsi terhadap pernikahan. Tentang persepsi terhadap pernikahan, saya menemukan bahwa tingkat pengetahuan tentang pernikahan dan keluarga Katolik dapat menjadi dasar yang memotivasi keputusan berkeluarga sekaligus mempertahankannya. Panggilan hidup sebagai suami istri masih menjadi pilihan mulia orang muda untuk terus mewujudkan gereja rumah tangga. Kursus perkawinan, kursus persiapan perkawinan, katekese pernikahan dan keluarga Katolik, pengalaman pernikahan orang tua, kenalan, dan sahabat menjadi landasan kuat untuk mengambil keputusan. Demikian pula pasangan yang berhasil mempertahankan pernikahan sampai akhir hayat membentuk persepsi yang baik bagi orang muda mengenai perkawinan dan keluarga. Waktu yang tepat untuk memutuskan menikah. Waktu yang tepat untuk menikah berkaitan dengan kesiapan masing-masing pribadi. Kesiapan menyangkut usia dan fisik, mental dan psikologis, finansial dan materi, emosi dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa yang menentukan adalah proses penegasan panggilan yang berkaitan dengan kematangan pribadi sehingga dapat mengambil keputusan secara bebas, tahu, dan mau. Menemukan pasangan yang tepat mempengaruhi keputusan untuk membangun keluarga. Kedewasaan untuk menemukan dan memastikan pasangan hidup akan mempengaruhi pilihan dan keyakinan. Diperlukan akal budi yang cukup untuk memilih pasangan yang sepadan secara moral, iman, spiritual, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Suami yang baik untuk istri yang baik, demikian pula sebaliknya, sesuai dengan proses masing-masing pribadi untuk membentuk dan memantaskan diri pada kebaikan yang akan mempertemukan dengan pasangan yang tepat dan sepadan. Komitmen kesiapan dari kedua belah pihak menentukan kapan waktu yang tepat untuk menikah. Diperlukan dialog dengan pasangan dan dialog batin pasangan dengan Tuhan. Kedewasaan spiritual dan iman diperlukan untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan penting
di setiap pencapaian tahap perjalanan hidup. Pada akhirnya, kerjasama pribadi untuk memantaskan diri dan iman pada rencana Allah akan menjadikan keikhlasan bagi setiap pribadi untuk berani memutuskan membangun hidup berkeluarga. Selamat membangun keluarga, Tuhan memberkati. Yesus, Maria, dan Yusuf, di dalam hidupmu kami menemukan cahaya kasih sejati, dan kepadamu-lah kami percayakan hidup keluarga kami. Keluarga Kudus Nazaret, jadikanlah keluarga kami tempat berkomunikasi, tangga doa, sekolah iman, dan gereja kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi kekerasan, ketegangan hati, dan perpisahan di dalam hidup keluarga. Semoga duka dihibur, luka disembuhkan, dan kerukunan dipulihkan. Keluarga Kudus Nazaret, semoga dalam masa pandemi ini kami semakin memahami keindahan dan kesucian keluarga kami. Semoga kami semakin mengenal rencana-rencana-Mu yang indah. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga keluarga-keluarga Kristiani di seluruh Indonesia senantiasa dilindungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.